Kita masih di sekitar IKN. Wujud pembangunan dari tol menuju ke sini dari Balikpapan itu kayaknya udah mau rampung ya, Mas? Ya, ini lagi masih tahap proses pengerjaan ini tolnya. Terus si ini loh, Cang, apa? Ini salah satu proses pengerasan jalan. Ini salah satu itu ada pohon-pohon itu tuh untuk menahan supaya nggak longsor. Itu salah satunya kotoran sapi tuh. Oh gitu. Itu ada bibit-bibit pohon kan? Iya. Ini buat pencegahan longsor. Oh gitu. Oke. Ini sebenarnya bebas hambatan ya, Mei. Jalannya. Oh, ini ya. Jalan bebas hambatan ya? Bukan tol ya. Halo. Waduh, adek-adek pada cantik-cantik amat ini. Siapa namanya? Iva, kamu? Safira. Oh gitu. Ini lagi dalam rangka apa ini, mau pakai baju kebaya ya? Kain ya? Oh, mau nari. Rupanya, rumah Pak Nasrun sering dijadikan tempat berkumpul warga suku Pasir Balik untuk melakukan kegiatan adat. Hari ini, mereka tengah mempersiapkan tari-tarian untuk pentas pada gelaran Agustusan. Tarian seperti ini disebut meronggeng, yang diperagakan secara bergantian, mulai dari para ibu, baru kemudian anak-anak. Gerakannya mengikuti irama yang keluar dari petikan gambus atau gitar kecil yang dimainkan oleh Pak Nasrun. Ternyata emang nggak mudah mengimbanginya. Bapak, terima kasih. Jadi habis ini kayaknya break aja ya dulu ya, istirahat. Gimana nih pemain gendang? Neng, Bang, ajarin gendangan, Bang. Abang gendang. Aduh, si abang gendang. Hai. Jadi kayak gini ternyata ya kalau masyarakat suku Pasir Balik ya, Bu ya. Pasir Balik ini latihan. Pagi ini momentumnya 17-an. Jadi mereka tuh sebenarnya dalam satu bulan Agustus ini ada pentas gitu, mulai dari ibu-ibu, anak-anak. Wah, rame, ngumpul, seru. Rumah penduduk suku asli Pasir yang tersisa ini sebetulnya masuk dalam wilayah pembangunan inti IKN. Nasrun seolah tinggal menunggu giliran untuk digusur seperti tetangga-tetangganya. Unik banget gitu, Bapak rumahnya tinggal berdiri sendiri. Iya. Tetangganya udah nggak ada. Iya betul. Nah, masalahnya begini. Kemarin kan sudah banyak tetangganya, tapi ternyata tetangga itu ada sebagian yang dibebaskan lahannya, sehingga sekarang mereka mau tidak mau mencari posisi tempat hidup masing-masing. Jadi ini tuh Bapak rumahnya nggak masuk dalam penggusuran gitu? Masuk atau tidak? Masuk, Bu, masuk. Masuk? Masuk dalam artinya kawasan KIPP. Kawasan KIPP rumahnya? Ya. Bagian dari rencana pembangunan? Iya, betul, Bu. Terus kenapa belum pindah gitu, Pak? Atau kenapa Bapak masih bertahan di sini? Masalahnya begini. Kita sekarang mau pindah, kebetulan dengan modal kita. Makanya kita sambil menunggu, sambil juga kita beraktivitas ke kebun. Oke, IKN kami terima, dengan lapang dada kami menerima kedatangan IKN Ibu Kota Nusantara. Tapi tolong dipilahkan, artinya di mana posisi maunya masyarakat lokal dibuatkan pemukiman berkelompok gitu, Bu. Harapan masyarakat sekitar IKN sebetulnya sederhana. Jika hendak berdiri sebagai ibu kota, jangan sampai seperti DKI Jakarta yang rata-rata penduduk suku aslinya malah tergeser dan hanya menjadi penonton.
di tanah kelahiran mereka. Keberadaan permukiman warga di lingkaran IKN menjadi nadi kehidupan yang bergerak sejak lama. Saya menyambangi salah satu rumah untuk mendengar harapan yang digantungkan warga terkait nasib mereka di masa depan setelah berdirinya Ibu Kota Nusantara. Kan lokasinya deket banget ya Bu dari IKN ya. Waktu saat itu Ibu tahu ada pembangunan ya IKN, Ibu gimana responnya tuh Bu? Ya seneng, tapi agak kecewa juga sih. Oh gitu, kenapa Ibu? Ya jalanan ini di sini rusak ya. Oh gitu. Ya, kan banyak karyawan tuh tinggal di sini. Bingung juga sih, katanya orang nggak jadi, ada yang bilang jadi. Gitu. Ibu ke depan bagaimana melihat IKN atau kepengenannya lah gitu Bu? Ini kan sekarang pekerjaan banyak yang ini kan, banyak yang di stop. Dan suami saya kan bawa itu mobil mixer itu kan, mobil molen di sini. Tapi IKN-nya belum terlalu lancar, jadi di stop kerjaannya. Oh gitu. Oh gitu. Suaminya lancar kembali seperti semula gitu kan. Kapan itu di stopnya Bu? Sebelum puasa kemarin. Keluarga Irna yang tinggal bersama ibunya, Rusni, sejak lahir dan dibesarkan di sini. Kehadiran IKN membuat mereka menggantungkan asa agar kehidupan ekonomi masyarakat jauh lebih baik, bukan sebaliknya. Semarak kemerdekaan juga turut dirayakan oleh desa di pusaran IKN. Desa Bukit Raya yang berjarak sekitar 5 km dari Ibu Kota Nusantara mempersiapkan berbagai perhelatan lomba. Apa dampak yang dirasakan dengan berdirinya IKN? Oh iya, kalau dampak pasti sangat terasa sih, karena rasanya kayak makin banyak juga warga yang datang kayak gitu juga. Jadi tiap ada acara tuh kita jadi lebih seru karena udah makin banyak juga warganya. Mudah-mudahan kedepannya walaupun belum jadi IKN ya, tetap seramai ini gitu. Nah, kalau bisa dipertahankan. Di balik segala problematika yang ada, IKN harus tetap berjalan. Karena biaya sebesar 140 triliun rupiah sudah digelontarkan. Oleh karenanya, mangkrak bukanlah pilihan. Lantas bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo menjawab tantangan IKN ke depannya? Dari Indonesiaku untuk NKRI, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80.